Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW wa ala azwajihi wa auladi wa dzurriyyati serta seluruh keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimaafkan dan diterima semua amal kebaikannya, serta keluarga kita yang masih berada di alam dunia semoga mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Ila hadiniya wa ila kuliyatin sholiyah ila hadratin nabi mustafa Rasulillah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dzamir riya'i. Malam ini kita akan membahas tentang mengapa riya itu tercela, mengapa perbuatan riya itu tercela. Definisinya wa huwa talabul jah wal manzilati bil ibadah. Jadi riya itu ingin diperhatikan oleh orang lain. Tolabul jah wal manzilah. Jadi ada orang yang ingin mendapatkan sebuah kedudukan atau perhatian dari orang lain, tapi menggunakan media ibadah. Nah, jadi dia itu ingin diperhatikan sebagai sosok apa dan siapa, atau ingin terlihat sebagai orang baik yang berujung kepada al-jah wal manzilah, yaitu sebuah kedudukan di mata masyarakat. Jadi dia dipandang sebagai kiai yang mumpuni, dia dipandang sebagai tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh yang lain. Tapi dalam konteks riya kali ini, sosok ini dipandang sebagai tokoh agama karena menggunakan media al-ibadah. Jadi ibadah yang dia lakukan itu orientasinya enggak lillahi ta'ala, tapi karena liljah wal manzilah. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa ibadah itu ada dua. Ada yang sifatnya ibadah mahdhah, wajib, yang ada standar. Ada yang sifatnya ibadah yang ghairu mahdhah, sholat sunnah, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Nah, ibadah-ibadah yang dia lakukan itu dia gunakan sebagai media batu loncatan agar posisinya, dirinya, namanya di kalangannya, minimal di lingkungannya itu dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu kategori riya. Wal mura'i 'indallahi mamqutun. Orang yang memamerkan hal semacam ini, artinya ibadah yang dia gunakan untuk supaya dia mendapatkan sanjungan, dia mendapatkan atensi, dia mendapatkan ucapan, minimal dia diperhatikan oleh orang lain, maka yang bersangkutan mamqutun indallah, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Ma'un
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Fawailun, kecelaka, lil musallin, siapa yang celaka? Musallin, orang yang sholat. Nah, orang yang sholat aja udah celaka, apalagi dia nggak sholat, celakanya berlipat ganda. Orang yang sholat aja nggak bisa selamat dari sebuah insiden celaka yang dinisbatkan kepada dirinya di dalam Al-Quran. Orang yang sholat yang seperti apa yang celaka yang diancam di dalam Al-Quran? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang melaksanakan sholat tapi ia abai, lupa bahwa sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah hal-hal yang keji. Sholat tetap, kemungkaran jalan terus. Jadi sholat yang dia udah lama lakuin itu nggak membekas. Sodakoh yang udah dia keluarin itu nggak membekas. Bisa jadi karena tujuannya apa? Nggak lillahi ta'ala. Jadi walaupun dia bilang niat ingsun sholat, niat ingsun poso, niat ingsun sodakoh, terlebih bulan ini niat ingsun kaji, itu semua ibadah. Tapi ibadah-ibadah itu tidak berdampak sahun, bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fawailun. Jadi Bapak Ibu, dalam satu keterangan wailun di sini diartikan neraka. Jadi ada neraka namanya neraka wel. Kalau surga ada yang namanya Firdaus, ada neraka wel, kemudian ada neraka Jahanam. Ini termasuk salah satu neraka yang diperuntukkan bagi orang alladzina hum an sholatihim sahun, atau bagi mereka yang sahun, lupa melaksanakan sholat. Wancini duhur sih ngentas neopo, mari ini maghrib sih tanggung belas tekan isya, akhirnya duhur, asar, maghrib, isya kayak sing ten lagu-lagu niku lho. Kalau nate ten Instagram nopo ten pundi niku. Subuh kesiangan, duhur di perjalanan, asar ketiduran dan lain sebagainya. Nggih niku. Nek dihitung setan itu, nggih. Setan itu dilaknat oleh Allah seumur hidupnya karena dia maksiat sekali. Iblis itu dilaknat oleh Allah karena dia maksiat sekali. Seumur hidupnya cuma sekali, yaitu enggan hormat kepada Nabi Adam. Itu dilaknat iblis dan seluruh anak turunnya hingga hari kiamat. Nah, umpami wonten tiyang muslim 1 kali 24 jam 5 waktunya ditinggalkan, itu sudah maksiat berapa kali? Duhur 1 kali, asar 2 kali, belum maksiat-maksiat yang lain. Cara diukur kali iblis, jane sing iblis sapa to jane? Nah, sombong dipikir nih. Alladzina hum yura'una. Kemudian berikutnya orang-orang yang yura'un, pamer, pengen viral, pengen terkenal, kepengen memiliki jabatan, ingin memiliki privilege, ingin memiliki hak istimewa, sehingga dia menampilkan kebaikan, ingin diperhatikan. Wa qawlu azza wa jalla walladzina yamkuruna as-sayyi'ata lahum 'adzabun syadid wa makaru ulaika wa huwa yabur. Jadi qala mujahid hum ahlur riya. Ayat ini diartikan oleh Imam Mujahid sebagai orang yang ahli riya. Apa? Siapa orang yang ahli riya tersebut? Alladzina yamkuruna sayyi'ah, merekayasa kejelekan. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu tidak baik, hanya saja dia rekayasa, dia permak sedemikian rupa sebagaimana filter di media sosial yang bisa bikin wajah tirus, bulu mata lebih tebal dan lain sebagainya,
atau make up yang bisa memalingkan wajah seseorang, begitulah kejelekan ketika dipermak seakan-akan itu perbuatan yang baik. Ini untuk hal-hal yang sifatnya sunnah ya. Kalau hal yang wajib nggak boleh. Misalkan gini, saya nggak mau sholat duhur berjamaah. Kenapa? Takut riak. Ya itu nggak boleh. Riak nggak riak, sholat duhur tetap wajib. Saya nggak mau bayar zakat, disaksikan orang banyak. Kenapa? Takut riak. Ya nggak boleh. Zakat itu wajib loh kalau dia mampu. Kok malah nggak mau bayar zakat karena takut riak, ini gimana kan ya konsepnya. Jadi riak itu memang dilarang, tapi untuk hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau riak mau tidak itu urusan belakang, yang penting kewajibannya diselesaikan. Seperti halnya anak yang mendapatkan PR di sekolah, mau benar mau tidak, yang penting PR-nya dikerjakan. Urusan benar tidaknya dia tergantung wali kelasnya atau gurunya nanti di kelas. Karena guru mewajibkan dia mengerjakan, bukan untuk benar atau salah. Sholat yang kita lakukan, ibadah wajib yang kita lakukan, haji karena mampu kita wajib dan bisa, puasa karena kita mampu wajib kita laksanakan, itu semua ibadah wajib. Nggak boleh ditinggalkan karena takut riya. Wah itu justru riya. Nah, itu justru riya. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, barang siapa yang meninggalkan ibadah karena takut riya, dia sudah riya. Dan barang siapa yang ibadah bukan karena Allah, dia udah syirik. Berat sekali memang Bapak Ibu yang saya hormati, untuk terhindar dari perbuatan riya sedikit saja itu memang berat. Bukan hanya kula kalih jenengan ingkang awam. Jadi para solihin, orang yang soleh itu kalau beribadah kok ada perasaan riaknya, itu dianggap gak sah. Gak sah ibadah saya, harus qodok. Saking menjaga kualitasnya, kemurniannya. Oleh karena itu ya tadi Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah karena takut riya, itu justru riya, dia sedang riya. Aku gak ati jamaah nang masjid ta, wedi riya. Lho kuwi wis riya, ngono kuwi wis riya, ngono iki. Sudah menampilkan kebagusannya biar dikatakan orang yang menjauhi riya. Justru itu riya yang super itu. Terus nek ibadah bukan karena Allah, itu juga bukan riya lagi, itu syirik itu katanya. Nah, makanya yang benar ya apa? Yang benar tetap dilakukan, niatnya ditata. Adapun nanti mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu di luar kendali. Yang penting niat awalnya itu, niat jamaah dan masjid, niat sedekah maringi, niat upload status wayahe sedekah tak upload misalkan kayak status di media sosial. Niatnya spend tonggone Mary, nek Mary sedekah ora usah trimo komentar tok, misalkan saumpama anu. Sok ben wayahe kurban, niat kurban, jenengku tak tulis sing kewedhe urunan ben padha. Ben wong roh aku kurban. Riya ora. Anjen tak pamerne wong ben Mary. Ya nek Mary ya kurban. Misalkan. Itu tergantung niatnya. Jadi kita sebagai orang yang awam yang tidak tahu hati atau niat dari seseorang, kita tidak boleh menghakimi. Bab tentang riya, hasud dan lain sebagainya itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk menghakimi. Nah, terus jenengan boten pareng, kula kali jenengan boten pareng, nggak ada kontak WhatsApp rencang, lah rencangnya nyetori tepake berdoa di Baitullah misalkan, ajeng dikomentari, malah ngono ae pamer. Ya jenengan kula kali jenengan ngertos niate napa mboten. Keke awake dhewe sing meri malah sing kepengin iri mergo gak iso malah. Nah, itu dia.
pelajaran atau keterangan tentang urusan hati itu untuk noto awake dhewe, bukan untuk komentari wong liya. Dados umpami wonten pengaosan kados mekaten sing nerangaken bab mana, bab ati, niku boten damel menghukumi tiyang sanes, boten, nggih ngukur awake dhewe. Anggenipun salat, sedekah, jariah, kurban sebentar lagi. Nggih pun dilampahi. Ampun mirengaken komentar tiyang wedi riya dan lain sebagainya pun boten usah. Karena bisa jadi orang yang berkomentar demikian bukan malah mengingatkan untuk riya terhadap kita, tapi malah mergo dekne iri ora mampu. Nah, bisanya semacam itu. Nah, milo keterangan tentang noto ati menika didamel piyambak, diukur ngoten. Pentingin niatan mriku. Wa qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Terus Allah Ta'ala niku paring daharan memberikan kita makan liwajhillah. Yes cuma-cuma. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Allah enggak butuh syukur kita tuh, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh balasan kita itu, Allah enggak butuh. Perwujudan syukur kita kepada Allah dengan cara sedekah seperti yang diperintahkan oleh Allah itu sebagai bentuk menjalankan perintah. Dados ngeten. Allah perintahkan kita, la in syakartum la azidannakum. Nek awakmu gelem syukur ku tak tambahi. Mergo aku dikei sehat, dikei waras, aku tak sedekah ku tak duduhne wong. Ben wong ngerti aku tepake syukur mergo aku sehat, syukur mergo aku waras, syukur mergo anakku lulus, syukur mergo anakku sukses dan lain sebagainya. Itu menunjukkan syukur kita kepada Allah, bukan Allah yang butuh dengan terima kasih kita. Karena memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk pamer. Alah dadak munggah pangkat ngono ae dadak syukuran. Nah niku nggih cara bahasa kasar ya cangkeme tonggo kan ngoten lho. Kita nggak bisa ngontrol komentar tiang niku nggak bisa. Nggih monggo kersa ajenge komentar pripun nggih. Monggo kersa. Karena yang jelas kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur, yang dijanjikan nek gelem syukur bakal ditambahi. Berarti oleh awake dhewe syukur tenggene Gusti Allah menika mung manut perintahe Gusti Allah. Allah kan perintah ten awake dhewe kan syukur. Allah enggak butuh syukur kita, Allah enggak butuh, cuman awake dhewe diperintah. Game pun manut mawon. Oh, iso syukur tenggene Gusti Allah kanthi maca alhamdulillah dilala enek rezeki turah, wis tak selametan, tak syukuran. Lah kok dilala enek tanggane sing kepengin tapi gak iso, akhirnya komentar ala munggah ngono syukuran, pamer lah. Nah, iku ya wis niku nafsi-nafsi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Malah cah lagi dek ini sore lho iso ngene ora digugu. Nah misalkan ya wis biarkan saja. Karena apa? Karena hal kecil yang kita syukuri itu dijanjikan kalih Gusti Allah bakal ditambahi. Jadi sampun keranten komentar tiang sing ngeten awake dhewe malah ndelikne syukure, awake dhewe malah ndelik-ndelik nggih mboten. Niku wujud perintah Allah Ta'ala. Lho Allah ngongkon aku syukur, ya aku syukur dilalah aku yo iso, ya wis tak selamatan, tak beli wedhus, tak beli sapi, melok iuran untuk kurban ya. Ya wis ora yo iso ya.
Malah dadak ngono halah-halah nggatekne halah-halah bingung jenengan mengke bingung. Nah, niku termasuk hal-hal sing mencegah yang menika ben boten kebablasan anggenipun noto manah ngoten. Cek boten kebablasan ya sagete pitik syukuran kita bal pitik misalkan sagete mendo kita bal mendo boten saged nggih tigan mawon sagete maos alhamdulillah nggih alhamdulillah mawon wong perintah Allah syukur kok gak kon syukuran kan nggih Allah taala namung perintah syukur awakmu boten syukuran boten syukuran niku minangkane awake saged boten saged nggih minimal tanggane mambu lah minimal ya. Sing terakhir terus Gusti Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Sinten mawon mangkana yarju liqa'a rabbih barang siapa yang ingin bertemu mendapatkan rahmat Allah falyamal amalan sholih wis barang sing apik lakonono wala yusyrik ojo sampai niat mergo liyane aku syukuran mergo diperintah Gusti Allah boten kok aku syukuran udune kok aku sukses boten aku syukuran mergo karo Gusti Allah diperintah nek entuk nikmat jare kon syukur ya wis syukur dilalah iso iminangkane manut perintah Gusti Allah ora nuduhne kok aku sukses enggak dilalah kersane Gusti Allah ditambahi alhamdulillah lah sing cangkeme tiyang sing boten saged dikontrol nggih pun kersane niku tiyang iri dengki mudyar terus bahari ini wis terus sinten mawon sing ngamal soleh ten gene Gusti Allah niate sae lajeng liko arabbah benjang angsal swarganipun Allah amin Allahumma amin. Mekaten Bapak Ibu mugi-mugi kita sedaya saged direksa dening Gusti Allah ngamal ibadah kita murni karena Allah Ta'ala mbok bilih saged nambah alhamdulillah minangkane perintah Gusti Allah diken syukur. Mekaten Bapak Ibu saking kula mbok bilih wonten kekirangan kekhilafan saking kula pribadi mugi ngapunten ingkang kathah mugi-mugi wonten barokah manfaatipun kagem kita sedaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.